Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ramadan. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Di seberang Selat Melaka dikatakan persaingan semakin sengit dan hebat. Pelbagai perkara sama ada secara langsung atau tidak langsung kini semakin menuju kemuncak pada 9 hari bulan nanti, di mana percaturan untuk menentukan pemimpin bagi negara yang begitu penting untuk Malaysia dan juga untuk rantau ini, iaitu Indonesia. Pilihan Raya Presiden Indonesia pada 9 hari bulan nanti menyaksikan pertarungan hebat di antara capres ataupun calon presiden Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Dalam konteks itu, yang terakhir diberitakan oleh pelbagai media di Indonesia, ada pengkaji-pengkaji badan-badan yang membuat survei ataupun pungutan suara menahan keputusan survei mereka, tidak mengeluarkannya kerana dikatakan bahawa mungkin itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak disenangi terhadap keputusan yang akan mereka keluarkan itu. Dan dalam konteks itu, saya ingin terus malam ini bersama dengan 3 pakar yang melihat begitu dekat sekali pilihan raya Presiden Indonesia ini. Yang pertama, dalam blok pertama saya akan bersama dengan Dr. Lily Yuliadi An-Nakim, pensyarah Jabatan Mengajar Asia Tenggara Universiti Melaya UM. Assalamualaikum Dr. Lily. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, bagaimana doktor melihat kepada berita yang semakin kita terima dari Indonesia bahawa pelbagai pungutan suara ataupun survei yang dibuat yang mungkin berapa bulan dahulu percentage point ataupun jarak di antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu mungkin lebih 20% ataupun 20 mata, kini ia semakin mengecil sehingga satu angka, malah ada yang mengatakannya antara 3 ke 4 angka ataupun mata ataupun peratusan. Pandangan Dr. Lily dalam hal ini? Ya, saya kira ini sudah mulai jadi kebiasaan di Indonesia. Apabila ada pilihan raya ini, institusi-institusi survei semakin tumbuh berjamur. Dan keputusannya saling kadang-kadang kontrak satu sama yang lain. Sehingga ada kecenderungan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga survei. Oleh karena itu, banyak lembaga-lembaga survei ini yang coba untuk tidak memberikan hasil surveinya. Karena mungkin juga takut tidak adanya legitimasi ataupun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei itu sendiri. Malahan kalau kita lihat dari beberapa institusi survei ini, ada yang memenangkan Prabowo, tapi juga ada sebagian lembaga survei lagi memenangkan Jokowi. Sehingga nampaknya lembaga-lembaga survei ini sudah tidak independen. Tetapi ada lembaga survei yang berbentuk black campaign ataupun coba untuk membuat trust kepada rakyat bahwa calon-calon yang dia kehendaki itu di hadapan. Sehingga wajarlah saya kira adanya penahanan hasil survei dari setiap lembaga survei ini. Doktor, tapi ada yang lembaga survei yang beberapa kali pilihan raya pun biasanya dirujuk dan mereka agak kredibel. Bukan semua yang mungkin tidak dilihat sebagai sukar nak dipercayai itu. Iya, betul. Masalahnya kan survei ini, kalau kita lihat itu masalahnya dengan sampel, sampling sistemnya. Ada yang margin errornya 1 point ataupun 0 ataupun ada sampai 3 ya, sehingga ia memberikan kesan kepada keputusan. Dan kalau kita lihat dalam newspaper ataupun dalam online Google pun selalu ada berita-berita yang coba untuk memperkecilkan lembaga survei ini. Memang ada yang sangat taksuti ya lembaga survei itu. Tetapi secara kesimpulannya kalau saya lihat memang ada tren sekarang di mana Prabowo semakin naik ya responnya dari masyarakat, sehingga saya kira tren Prabowo semakin naik terus dan Jokowi nampaknya stagnan, kalaupun naik sedikit saja. Adakah itu kerana keberkesanan kempen, doktor, atau bagaimana? Saya kira ini adalah kempen. Ya, karena kalau tidak ada kempen, mereka tidak tahu. Yang sekarang permasalahannya itu sekitar dari 10 sampai 15% ya, yang masih tidak menentukan lagi kalau melalui survei yang ada itu masih boleh bergerak dari satu calon ke calon yang lain. Tapi yang selainnya itu sekitar 85% sudah pasti ya, bahwa
ini ke Jokowi ataupun ini ke Prabowo. Ya. Tapi melihat tren sekarang, Ya. Prabowo nampaknya semakin naik. Dan perselisihan pun kalau ada yang memenangkan Jokowi dalam survei itu hanya 2-3% Ya, betul. saja ya. Doktor, kita pernah membincangkan perkara ini ya tentang bahawa imej Pak Prabowo itu dilihat lebih tegas, lebih keterampilan dalam untuk menjaga hak dan kepentingan rakyat dan penduduk Indonesia, dan Pak Jokowi itu dilihat lebih senang turun ke padang, berjumpa, mewakili suara majoritas. Dalam konteks itu, adakah kempennya masih lagi begitu, dan itulah yang akan akhirnya menjadi pilihan kepada terutamanya golput ataupun golongan putih yang berada di tengah atas pagar itu untuk membuat keputusan mereka? Saya kira tetap dalam keadaan begitu. Hanya yang berbeza dari sikap Prabowo contohnya ya, dia mendapat sokongan yang lebih dari institusi kerajaan. Soalnya partai memimpin sekarang, Demokrat pun sudah setuju untuk menyokong visi dan misinya Prabowo. Sehingga ia semakin kuat secara mekanisme dalam mengkampanyekan visi dan misinya Prabowo. Ini saya kira ke advantages ya, kelebihan daripada yang ada di Prabowo. Adapun Jokowi tetap dia melalui down to earth-nya, turun padangnya, belusukannya, tetapi dia targetnya itu adalah menengah ke bawah. Malahan ada satu survei yang memenangkan Jokowi ini adalah orang-orang yang tidak selesai sekolah dasar atau primary school. Menengah ke atas ini kebanyakan ke Prabowo. Dan kita tahu bahwa majoriti masyarakat Indonesia ini pendidikannya hanya 7-8 tahun saja. Dr. Lily, saya kesudukan masa malam ni dengan Dr. Lily kerana kita nak bersembang dengan lagi dua pakar. Mungkin soalan terakhir tu, saya nak curi masa sedikit. Duta Amerika ke Indonesia ada mengatakan sesuatu tentang kempen ini dan ia menimbulkan reaksi yang begitu panas sekali. Bagaimana pandangan Dr. Lily terhadap pernyataan diplomat Amerika yang mengatakan bahawa perlu diadakan siasatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh salah seorang calon itu? Saya kira ini adalah isu yang sangat lama ya, dari dulu lagi, dan dari awal lagi kita sudah nampak bahwa Prabowo tidak dikehendaki oleh rejim Amerika. Dan Prabowo sendiri sudah pernah tidak diberi visa untuk melawat Amerika. So Amerika dilema, kalau seandainya Prabowo menang, ini seperti dengan case India ya, Prime Minister India yang tidak pernah masuk diberi izin ke US, sekarang menang menjadi Prime Minister. So kalau Indonesia terjadi, akhirnya Amerika pun. Jadi doktor yakin itu bukan hanya satu terlepas cakap seorang diplomat, tetapi susunan strategi diplomasi sebenarnya? Saya kira itulah strategi. Karena kalau kita lihat dukungannya sudah nampak ya, di dalam ataupun di luar. Terima kasih banyak doktor. Nanti bila ada kesempatan mungkin kita di studio bersama ya. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Saya perlu pergi waktu rehat yang pertama, tapi apabila kembali nanti kita mungkin bersama dengan Pak Karim Raslan ya, yang sentiasa berada di Indonesia, mengikuti begitu rapat sekali perkembangan ini. Tadi bersama dengan rakan saya Saudara Rizal di awal 7.45, tapi saya nak masuk sedikit dalam lagi kerana katanya penentu ni adalah di akar umbi, terutamanya golongan putih ataupun golongan berada di atas pagar, dan mungkin ada aspek kedaerahan dan wilayah yang agak berbeza kali ini berbanding pilihan raya sebelumnya. Itu selepas ini.